Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Saringsi dengan NIM 250201020404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya yang berjudul infrastruktur sebagai faktor penentu dalam mengelola manajemen distribusi rantai pasok. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SHSSTMK MMM dari kelas MJ 105 Jepang 15 Februari 2026. Untuk latar belakangnya, manajemen rantai pasok merupakan integrasi strategis pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi hingga konsumen akhir. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki tantangan distribusi yang tinggi. Biaya logistik nasional pun masih terbilang tinggi dibanding dengan negara ASEAN yang lainnya. Lalu ketimpangan infrastruktur di wilayah barat dan timur memengaruhi harga dan waktu distribusi. Kemudian pertumbuhan e-commerce meningkatkan tuntutan kecepatan dan akurasi distribusi. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang, dan sistem internet merupakan faktor penentu keberhasilan distribusi. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada ketimpangan infrastruktur antar wilayah, kemudian biaya logistik nasional masih tinggi. Lalu integrasi antar moda belum optimal, digitalisasi logistik belum merata, serta distribusi wilayah timur lebih mahal dan lambat. Kemudian saya lampirkan tiga data empiris. Yang pertama, indikator kinerja logistik Indonesia, lalu indikator kinerja logistik di negara ASEAN, lalu ada tabel waktu pengiriman antar wilayah di Indonesia. Lalu ada pendekatan penelitian saya dengan metode studi literatur, lalu studi kasus distribusi nasional, dan data dari Bappenas, BPS, World Bank, dan Kemenhub, dan Prospace. Lalu untuk studi kasusnya, saya memilih studi kasus di distribusi antara wilayah Jawa dan Indonesia Timur. Yang pertama ada produksi di Jawa, lalu dikirim ke pelabuhan, lalu pengangkutan laut, kemudian masuk ke gudang regional, lalu ke toko retail. Kemudian ada temuan studi kasus. Biaya distribusi ke wilayah timur 2 kali lebih mahal dibanding ke wilayah pada Pulau Jawa. Lalu infrastruktur tidak memadai sehingga terjadinya keterlambatan. Kemudian safety stock meningkat, lalu harga barang lebih tinggi di daerah terpencil. Kemudian ada kajian teorinya tentang konsep dasar SCM, strategi supply chain, decoupling point and postponement, CPFR, CRM, inventory and warehousing, lalu transportasi, dan SCM integration model. Untuk hasil penelitiannya, ada perkembangan positif, adanya tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, pelabuhan, serta nasional logistik ekosistem. Lalu dampak positifnya distribusi lebih cepat, biaya transportasi turun sekitar 20-30% di sektor tertentu, serta peningkatan LPI Indonesia. Untuk ketimpangan wilayahnya, wilayah barat lebih maju, kemudian wilayah timur minim jalan, gudang modern, pelabuhan besar, serta harga barang di wilayah timur lebih tinggi. Lalu ada analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Untuk strength-nya jalan tol strategis, pelabuhan modern, NLI, dan digitalisasi, serta aplikasi logistik. Kemudian ketimpangan wilayah, minim gudang modern, integrasi antar moda rendah, serta SDM logistik terbatas untuk weakness-nya. Lalu ada opportunities, yaitu investasi pemerintah dan swasta, IoT, AI, dan lain-lainnya. Serta untuk threat-nya ada bencana alam, kemacetan pelabuhan, fluktuasi BBM, serta regulasi perdagangan global. Lalu ada analisis teori dalam konteks Indonesia. Ada efisien versus responsif strategi. Infrastrukturnya lemah, strategi suboptimal, infrastruktur kuat, dan menjadi fleksibilitas. Lalu CVR dan digital supply chain. Ada CRM dan service level, serta warehousing dan lokasi. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi distribusi. Yang pertama ada kualitas infrastruktur fisik, integrasi antar moda transportasi, teknologi dan sistem informasi, kebijakan regulasi pemerintah, kompetensi SDM logistik, serta
Distribusi efektif membutuhkan pendekatan holistik. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya sendiri, infrastruktur merupakan faktor penentu keberhasilan distribusi SCM. Pembangunan sudah berdampak positif, namun ketimpangan wilayah dan integrasi sistem masih menjadi hambatan. Teori SCM membuktikan distribusi sangat bergantung pada infrastruktur. Lalu ada rekomendasi untuk pemerintah. Percepat pembangunan wilayah timur, integrasi sistem digital hingga UMKM, reformasi regulasi logistik. Lalu rekomendasi untuk perusahaan sendiri, mengoptimalkan teknologi informasi, kolaborasi strategis dengan mitra distribusi. Lalu untuk rekomendasi perguruan tinggi, melakukan penguatan riset dan pendidikan, supply chain management, serta pengembangan SDM logistik profesional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.